Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Kita akan memulai untuk acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktur Utama RSPG, Direktur Pelayanan Medis Keperawatan dan Penunjang RSPG, Direktur SDM Keuangan dan Umum RSPG, Dewan Pengawas RSPG, para narasumber dan moderator seminar, yaitu Koordinator Kelompok Substansi TBC, BIT P2PML Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktur Utama RSUP Persahabatan, Ketua PDPI Cabang Bogor, para dokter spesialis RSPG, serta yang saya hormati, peserta seminar, serta ketua dan panitia HUT dan HKN RSPG tahun 2021. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa hari ini tanggal 15 November dalam rangka Hari Jadi Rumah Sakit Paru Dr. M. Gunawan Parto Widigdo ke-93 tahun dan HKN ke-57 tahun tanggal 12 November. Salah satu rangkaian acaranya adalah seminar online dengan tema Tata Laksana Terpadu Penyakit Paru dan Pernapasan. Sebelum kita memulai acara, marilah kita berdoa, dan kami juga memohon doa kepada semuanya dalam hari jadi RSPG ini. RSPG dapat terus mempertahankan, meningkatkan, dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin ya Rabbal 'Alamin. Berdoa selesai. Bapak Ibu, seminar hari ini akan diawali dengan pembukaan dan terbagi 3 sesi. Pembukaan oleh Direktur Utama RSPG dan sebuah kehormatan untuk kami, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai keynote speaker pada pagi ini. Dilanjutkan sesi seminar tentang optimalisasi pelayanan tuberkulosis, sesi kedua seminar tentang optimalisasi pelayanan asma dan PPOK, serta sesi ketiga update guideline of asthma management. Para peserta yang saya hormati, jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui kolom chat dan mengisi absensi yang nanti akan kami share juga di kolom chat. Baik, Bapak Ibu, seminar online dengan tema Tata Laksana Terpadu Penyakit Paru dan Pernapasan akan dibuka dan dipandu oleh Direktur Utama RSPG kepada Dr. Ida Bagus Sila, WWK Spesialis Paru Konsultan Mars, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang terhormat Dewan Pengawas RSPG dan Direksi RSPG. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan dan Direksi Rumah Sakit yang mungkin hadir pada pertemuan webinar pada pagi hari ini. Ketua PDPI Cabang Bogor, Koordinator Kelompok Substansi Tuberkulosis, DIT, Direktorat P2ML, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Narasumber dan moderator, para dokter spesialis, peserta seminar lainnya, ketua dan panitia Hari Ulang Tahun RSPG dan Hari Kesehatan Nasional tahun 2021, serta seluruh keluarga besar Rumah Sakit Paru Gunawan tercinta dan membanggakan. Berawal dari Sanatorium Cisarua 93 tahun yang lalu, kala itu kita masih dalam masa penjajahan. Rumah sakit ini didirikan untuk mengabdi pada negeri. 93 tahun Rumah Sakit Paru Gunawan Cisarua Bogor telah mengabdi untuk negeri di bidang kesehatan khususnya paru. Dengan semangat budaya kerja RSPG, integritas, profesional, disiplin, kerjasama, inovasi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, RSPG akan terus berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Tahun ini, Hari Jadi RSPG bertema Bersama RSPG Berbagi Semangat dan Energi dengan Adaptasi Kebiasaan Baru. Bentuk syukur dari kami mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi perkembangan pelayanan kesehatan, khususnya penyakit paru dan pernapasan lainnya.
seminar online medis, dan esok hari ada seminar online untuk keperawatan, serta kegiatan lainnya yang melibatkan lintas sektor sebagai upaya untuk menekan angka penularan tuberkulosis dan meningkatkan kesembuhan pasien tuberkulosis. Upaya lainnya yang kami laksanakan untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di RSPG sehingga masyarakat menjadi puas sebagai pelanggan kami. Selamat ulang tahun Rumah Sakit Paru Gunawan Cisarua Bogor tercinta. Semoga dapat melayani masyarakat lebih baik, berkembang bersama insan kesehatan lainnya dan Kementerian Kesehatan untuk mencapai sehat negeriku dan tumbuh Indonesiaku. Dengan ini, saya buka seminar online. Semoga berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum memasuki seminar pada sesi pertama, sebuah kehormatan untuk kami. Keynote speaker pada seminar pagi ini adalah Bapak Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Abdul Qadir, PhD, Spesialis TATKL, Konsultan MAS, kami persilakan. Ke luar negeri. Luar biasa. Wisata medis mancanegara di Indonesia terus berkembang dan jumlah wisatawan Indonesia yang berobat ke luar negeri per tahunnya mencapai sekitar 600.000 sampai 1 juta jiwa. Dan ini menghabiskan devisa kita sekitar 15 triliun rupiah per tahun. Bisa dibayangkan kalau 15 triliun itu kita gunakan untuk pembangunan rumah sakit dan kesehatan, maka banyak hal yang kita bisa lakukan. Dan rata-rata mereka berobatnya kemana? Rata-rata berobatnya ke Malaysia. Yang notabene di Malaysia itu dokter-dokternya dulu adalah alumni Indonesia. Alumni dari UI, alumni dari Gajah Mada, alumni dari Hasan Sadikin Bandung. Kemudian mereka pulang ke sana dan mereka membawa pasien-pasien kita ke Malaysia. Ini pertanyaan yang sangat besar. Pak Umar Wahid minta tolong Ustaz Al-Mukarram, tolong dipikirkan apa sih yang menyebabkan pasien-pasien kita itu senang berobatnya ke luar negeri. Apa yang salah di dalam pelayanan kesehatan kita? Apa yang salah? Saya melihat yang salah yang pertama adalah karena dokter kita tidak disiplin, dokter kita terlalu banyak tempat prakteknya, sehingga demikian tidak pernah fokus melayani satu pasien. Itu salah satu yang persoalan yang saya lihat. Yang kedua, memang kita masih memerlukan soft skill daripada tenaga kesehatan kita, sehingga dalam melakukan komunikasi dengan pasien yang disebut sebagai patient-doctor relationship itu tidak terbangun. Ya kadang-kadang ini yang menyebabkan pasien-pasien kita tidak puas dan akhirnya akan terjadi mereka menjatuhkan pilihan mereka ke luar negeri. Oleh karena itu saya harapkan bahwa Center of Excellence ini seperti Rumah Sakit Pak Gunawan Parto Widikdo ini sedapat mungkin berusaha bagaimana caranya meningkatkan kualitas pelayanan. Bagaimana memanage SDM kesehatan kita khususnya dokter dan perawat sehingga betul-betul mereka mampu untuk melakukan monoloyalitas dan bekerja hanya di tempat kita sehingga pasien kita itu betul-betul bisa terlayani dengan baik. Ini penting saya kira. Dan selanjutnya teman-teman sekalian, terus terang untuk meningkatkan akses dan mutu layanan rumah sakit. Kita sudah membangun berbagai macam rumah sakit pertama, berbagai jumlah rumah sakit pertama di berbagai daerah di DTPK. Persoalan yang terjadi adalah kita sudah bangun gedungnya, kita sudah belikan alat kesehatannya, tapi tidak ada SDM-nya. Tidak ada orangnya yang menjalankan rumah sakit itu. Ini persoalan kita. Kadang-kadang pemerintah daerah sebelum kita membangunkan rumah sakit pertama, kita minta komitmen mereka bahwa mereka harus menyiapkan SDM. Ternyata setelah selesai SDM-nya tidak ada. Ini persoalan. Yang kedua, sekarang ini rumah sakit vertikal. Saya tahu minggu doang. Saya melihat rumah sakit vertikal kita itu masih kalah bersaing dengan rumah sakit yang berada di luar negeri. Jangankan rumah sakit yang berada di luar negeri misalnya, apakah rumah sakit yang berada di Malaysia dan Singapura, malahan rumah sakit vertikal kita itu kalah bersaing dengan rumah sakit swasta yang ada di Indonesia. Pasien-pasien kita lebih banyak memilih berobat ke rumah sakit swasta daripada ke rumah sakit vertikal. Itu kenapa? Padahal dokter-dokter yang ada di rumah sakit swasta itu adalah dokter terkitung dari rumah sakit vertikal. Nah ini yang perlu kepada teman-teman semua, para direktur utama, tolong dong bagaimana kita melakukan manajemen SDM yang ketat
Sehingga rumah sakit kita itu betul-betul jadi pilihan. Jangan sampai pasien-pasien kita datang berobat ke rumah sakit RCM, datang berobat di rumah sakit misalnya Persahabatan, karena tidak ada pilihan, cuma kebetulan di situ saja misalnya. Padahal itu seharusnya itu adalah pilihan. Mereka datang berobat ke RCM, datang ke Persahabatan karena terpaksa harus berobat di situ. Karena dia menggunakan BPJS dan sebagainya. Tapi mereka yang punya duit, yang punya uang, yang middle up ekonominya, itu tidak memilih rumah sakit vertikal, tapi mereka memilih rumah sakit swasta. Berarti ada sesuatu yang pelayanan kita yang tidak memuaskan sehingga mereka lebih memilih rumah sakit swasta. Kita tolong ini diperhatikan. Ya, teman-teman sekalian, slide berikut. Saya harapkan bahwa kita di Indonesia masih menjadi runner up atau nomor 2 jumlah pasien TBC di seluruh dunia. Luar biasa. Ini saya minta teman-teman dari ahli paru, teman-teman dari Rumah Sakit Gunawan Partowi-Dikdo, apa sih yang bisa disumbangkan dalam rangka penanggulangan penyakit paru ini? Bagaimana sih metode pengobatan yang kita berikan, dan juga bagaimana sistem pelayanan kesehatan untuk paru ini kita bisa selesaikan misalnya. Apa yang harus diperbaiki? Ini saya minta Pak Ustaz, Pak Al-Mukarram, Pak Barwahid, tolong diberikan kita masukan. Apa yang harus kita lakukan untuk ini? Kemudian slide berikut. Tentunya dalam pelayanan kesehatan kita untuk mendapatkan layanan mutu yang berkualitas, maka tentunya kita memerlukan investasi dan inovasi. Kita memerlukan kualitas tenaga kesehatan kita yang semakin baik. Kita optimalisasi sumber daya yang ada, kelola pendapatan dengan baik. Yang paling penting ini juga, bahwa direktur utama rumah sakit harus mempunyai visi entrepreneur. Jadi jangan selalu mengharapkan dengan status BLU, bahwa selalu meminta rupiah murni ke pemerintah. Usahakan bagaimana setiap saat, misalnya mulai tahun-tahun ke depan, kita bisa mandiri dengan bisa mengelola keuangan kita sendiri, sehingga dengan demikian ada rasa memiliki. Karena kalau kita selalu diberikan survei atau subsidi dari pemerintah, kadang-kadang rasa memiliki itu kurang. Kenapa? Karena toh nanti rusak barangnya, nanti ada lagi subsidi dan sebagainya. Slide berikut. Ya, mengenai konsep adaptasi sistem pelayanan kesehatan kita, saya kira penting sekali. Kita semua berkeinginan menjadi smart hospital, dan untuk itu maka kita tentunya harus melakukan yang disebut sebagai fleksibilitas, efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan inovasi. Semua layanan yang ada di rumah sakit sedapat mungkin menggunakan digitalisasi, transformasi teknologi, sehingga dengan demikian maka telemedicine, CMRS itu bisa berkembang dengan baik. Kemudian untuk pelayanan kesehatan di masa depan dengan pendekatan patient center, tentunya diharapkan bahwa patient center ini jangan cuma sekadar jadi wacana, tapi betul-betul sudah menjadi culture dan budaya di dalam pelayanan kesehatan kita di Indonesia. Oleh karena itu memang banyak hal-hal yang harus kita lakukan, daripada super payment and financing misalnya. Kita harapkan pembayaran itu dapat mungkin menggunakan cashless, tidak lagi pembayaran langsung. Kemudian kita harapkan juga ada leverage for services misalnya. Kita melakukan sesuatu yang disebut sebagai transportation services. Kita harus melakukan misalnya mendatangi pasien-pasien ke rumahnya misalnya, yang disebut sebagai home care. Kita menyiapkan ambulans yang cukup untuk menjemput pasien ke rumah sakit kita. Jangan justru menjadikan masalah yang luar biasa, menolak pasien dan sebagainya. Saya kira itu harapan saya teman-teman sekalian dari Rumah Sakit Pak Gunawan Partowi-Dikdo, yang mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Yang saya harapkan adalah aksi nyata. Aksi nyata dari Rumah Sakit Gunawan Partowi-Dikdo ini, apa yang harus dilakukan dalam rangka transformasi kesehatan. Saya minta Pak Dirut, Direktur Utama, bisa membuat suatu kajian-kajian transformasi di bidang pelayanan di Rumah Sakit Paru ini, sehingga dengan demikian itu bisa jadi acuan kita ke depan, apa yang harus kita eksekusi bersama. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih. Selamat merayakan ulang tahun ke-93. Mudah-mudahan ke depan Rumah Sakit Paru Partowi-Dikdo ini semakin memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Qadir PhD, spesialis PATKL, konsultan MAS, Bapak Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atas arahan, harapan kita bersama sebagai peran Rumah Sakit Paru dalam transformasi sistem pelayanan kesehatan nasional dapat terwujud.
acara ini selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Direktur Utama RSPG. Semoga dalam menjalankan tugasnya selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita beranjak ke sesi pertama seminar, berikut sambutan dari Ketua PDPI Cabang Bogor kepada Dr. Koko Harnoko, Spesialis Paru FVSR. Kami persilahkan. Apa Dr. Koko sudah bergabung? Belum, Dokter Oh, Intan. sepertinya belum ya, Dokter Koko mungkin belum bergabung. Lalu kita mungkin langsung menginjak sesi seminar pertama saja. Kami persilahkan kepada Dr. Alvin Kosasi, Spesialis Paru Konsultan MKM, selaku moderator untuk memandu sesi pertama seminar tentang optimalisasi pelayanan tuberkulosis. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Dr. Abdul Qadir, spesialis THT KL, konsultan Mars, yang sudah memberikan masukan untuk kami Rumah Sakit Paru supaya kami bisa berkembang lebih baik. Ya. Pada pagi hari ini izinkan kami memoderatori sesi pertama terkait optimalisasi pelayanan tuberkulosis. Ya. Sebagai pembicara pertama, perkenalkan Dr. Tiffany Tiara Pakasi, MA. Dr. Tiffany Tiara Pakasi merupakan saat ini menjabat sebagai koordinator substansi tuberkulosis Dirjen P2PML, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan RI. Beliau akan membahas mengenai strategi penguatan jejaring internal dan eksternal rumah sakit. Kepada Dr. Tiffany Tiara Pakasi, saya persilakan, Dok. Mungkin Dr. Tiffany, Dr. Tiara. Oke, mungkin Dr. Tiara terputus mungkin ya. Silakan mungkin panitia menghubungi Dr. Tiara dulu. Mungkin sebelum kita masuk ke Dr. Tiara, Dr. Tiara Pakasi masih nyambung ini. Silakan, Dok. Nah, ya kita tunggu sebentar ya. Dr. Tiara Pakasi, Dr. Tiara, monitor. Halo, Ya, silakan, Dok. iya, maaf tadi saya kesulitan unmute lalu sepertinya sempat frozen. Ya, Saya silakan. izin mulai ya, Dok. Baik. Silakan, Dok. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dirjen Yankes, Prof. Kadir yang tadi sudah menyampaikan keynote speech. Lalu juga tentunya yang saya hormati Bapak Dirut RSP Gunawan Parto Widikdo beserta seluruh Sivitas Hospitalia. Oh ya, mohon maaf juga
Ketua Dewas, Pak Dr. Umar, salam kenal Pak. Juga para narasumber, para peserta, serta Bapak moderator yang saya hormati dan saya banggakan. Saya izin akan menyampaikan sesuai permintaan panitia tentang strategi penguatan jejaring internal dan eksternal TB untuk rumah sakit. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari ulang tahun kepada Rumah Sakit Paru Gunawan dan terima kasih atas kami dari atas nama program P2P TBC mengucapkan terima kasih atas seminar online tentang tata laksana terpadu penyakit paru ini dan TBC menjadi salah satu topik di dalamnya. Izin slide selanjutnya. Baik dok, kami bantu move slide ya dok. Iya, tadi slide-nya memang dari panitia. Ini outline-nya yang akan kami sampaikan. Slide selanjutnya. Slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin izin mengingatkan kembali tentang permasalahan TBC yang ada di Indonesia, bahwa sebulan yang lalu WHO sudah mengeluarkan Global TB Report 2021 berdasarkan situasi di 2020, terlihat bahwa dari estimasi kasus tuberkulosis di Indonesia yaitu 824.000, data 2020 itu kami di program baru ternotifikasi sekitar 43% ya, 393.000 sekian, 48% maaf maksud saya treatment coverage-nya untuk seluruh TB baru maupun relapse. Lalu untuk TB kita juga punya permasalahan TB resisten obat, sudah terkonfirmasi ada sekitar 7.900 sekian kasus, di mana dari sekian yang terkonfirmasi ternyata yang enroll itu baru 4.500 sekian. Padahal ini sudah TB resisten obat. Selain itu kita punya permasalahan TBC anak, TBC HIV dengan treatment success rate kita yang belum mencapai target, sedikit di bawah target dan ini tentunya bermasalah. Ada di 83.000 dan kita masih mempunyai kematian sekitar 13 ribuan. Dan di peta Indonesia ini menunjukkan wilayah Indonesia dengan perbedaan kepekatan ya insidensi di mana Pulau Jawa dan sebagian Sumatera itu yang lebih pekat dan ini mungkin seiring sejalan juga dengan faktor demografi yang padat di wilayah tersebut. Ini sebagai pembuka permasalahan kita. Slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya hanya mau menyampaikan bahwa kemarin itu sejak TBC mulai menjadi program prioritas nasional, lalu juga mungkin kita sudah semakin baik dalam berjejaring. Di 2017 sampai 2019 itu sebenarnya ibarat kata kalau pinjam Prof. Chandra bilang sudah mau take off ya. 2017 sampai 2019 tren peningkatan kasus, penemuan kasusnya sudah semakin meningkat. Tapi kemudian mengalami setback yang luar biasa di tahun 2020 ketika kita memulai mengalami pandemi COVID-19. Slide selanjutnya. Nah, ini kami ingin menunjukkan tentang cascade data layanan TBC Indonesia mulai dari tahun 2016 sampai 2021, bahwa sejak walaupun tadi saya nyatakan sudah mulai take off, tapi sebenarnya dari tahun ke tahun kita itu memiliki gap antara penemuan kasus TBC dan yang dilaporkan serta diobati dibandingkan dengan estimasi kasus TBC yang ada ya berdasarkan hitungan. Nah, tentunya ini gap-nya ya bisa dilihat mulai mengecil sebenarnya di 2019 tapi jadi sangat lebar lagi di tahun 2020. Dan di 2021 ini masih sudah bulan November dan situasinya masih kurang lebih sama dengan 2021, bahkan ada potensi di bawah 2021, dari 2020 jika beberapa mopping up dan lain-lain ini tidak berjalan dengan baik yang sedang kami lakukan bersama teman-teman termasuk di layanan di rumah sakit ya, di rumah sakit juga. Slide selanjutnya.
Slide. Nah, ini nanti mungkin tadi sudah saya sampaikan di slide global infografis bahwa memang capaian treatment coverage kita secara nasional maupun breakdown kabupaten provinsi itu belum mencapai target, hanya saja memang untuk beberapa provinsi ada yang bagus, ada yang capai target, tapi sebagian besar itu sama dengan bahkan di bawah nasional. Lalu untuk TB resisten obat, tadi juga untuk enrollment itu belum capai target 70%, capaiannya masih di angka 50 sekian, dan untuk TB success rate, treatment success rate bagi TBRO juga di bawah target, dan tentunya ini mengkhawatirkan, menjadi concern. Slide selanjutnya. Slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini izin kami membagikan tentang tadi karena sudah disampaikan permasalahan kita itu adalah sebagian karena memang undetected, tapi juga ada permasalahan unreported ya. Jadi memang kita punya masalah besar, masalah underreporting cases. Nah, di sini kami sudah coba sisir kontribusi Vaskes dalam melaporkan pasien TBC di Indonesia. Bahwa bisa dilihat bahwa dominasi notifikasi itu masih sebagian besar dari puskesmas dan disusul rumah sakit pemerintah. Jadi terima kasih untuk rekan-rekan rumah sakit, dan sekali lagi teman rekan-rekan sudah sangat berupaya ya. Saya tahu tidak begitu mudah untuk memberikan dedicated officer untuk sistem informasi atau pelaporan ini, tapi para dirut dan direksi dari banyak rumah sakit sudah sangat mendukung sehingga memang trennya sudah membaik sebenarnya, tapi kemudian terdisrupt kembali oleh COVID-19. Tapi kita tidak bisa selalu sembunyi dari COVID. Dengan COVID artinya memang harus bangkit kembali gitu bersama-sama, dan mungkin akan kita bahas selanjutnya. Slide selanjutnya. Slide lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin di tengah-tengah keprihatinan ya, setidaknya ternyata pimpinan tertinggi negara kita tetap memiliki komitmen untuk TBC. Ada arahan beliau khusus untuk percepatan eliminasi TBC. Kalau diambil 3 poin penting itu, yang pertama pelacakan kasus secara agresif untuk menemukan penderita TBC ya, jadi pelacakan active case finding. Yang kedua terkait logistik dan sarpras, termasuk logistik untuk pencegahan, dan yang ketiga adalah multi stakeholders atau multi sectoral approach dalam penanggulangan TBC. Kalau Pak Wakil Presiden itu juga sama, dan beliau specifically itu men-tagging stunting tuberkulosis dalam penanggulangan stunting. Slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bentuk nyata atau bentuk puncak ya dari yang menjadi cukup angkat topi gitu negara-negara lain adalah kita berhasil di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, kita memiliki Perpres 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis yang menjadi acuan kita bersama tentunya untuk menindaklanjuti atau memperkuat kembali motivasi kolaborasi dan juga kerjasama multi stakeholders, multi sektoral dalam penanggulangan tuberkulosis, dan secara khusus untuk penguatan jejaring sesuai topik hari yang saya sampaikan, itu disampaikan dalam pasal 12 dari Perpres ini bahwa optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis fasilitas pelayanan kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas. Jadi ini sesuai juga tadi keynote speech dari Bapak Dirjen tentang bagaimana mungkin rumah sakit melakukan outreach tapi tentunya secara berjejaring mungkinnya, dan juga bagaimana penemuan kasus TBC yang pasif intensif itu secara lebih rinci ya, pasien dengan gejala TBC yang datang ke Vaskes memang bergejala udah kelihatan TBC atau mungkin dengan lintas program di Vaskes itu sendiri bisa berjejaring misalnya untuk poli PTM-nya, lalu juga mungkin polikianya dan lain-lainnya. Nah, selain tadi penemuan kasusnya tentunya kembali ke masalah pelaporannya.
Jadi pasal 12 ayat 4 berbicara tentang mandatory notification, bahwa setiap vaskes yang menemukan pasien TBC wajib melaporkan kepada, karena berbasis kewilayahan adalah kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan tercatat serta terlaporkan dalam sistem informasi TBC. Ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab pemerintah daerah, ya, pada pasal 24 ayat 2 yang sudah disampaikan juga perlu tercatat dan terlaporkan. Nah, ini jadi sudah bagian dari kita berbicara jejaring, ya Bapak Ibu sekalian. Slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu mungkin izin mengingatkan sudah ada surat edaran Dirjen P2P di tahun 2021 kemarin tentang perubahan alur diagnosis TBC, mencakup diagnosis, pengobatan, dan pemantauan pengobatan, di mana yang pertama adalah tes TCM, tes cepat molekular, menjadi alat diagnosis utama penegakan diagnosis TBC. Yang kedua, vaskes yang belum atau tidak mempunyai TCM harus merujuk terduga TBC atau spesimennya ke vaskes TCM. Yang ketiga, Dinkes Provinsi Kabupaten Kota mengatur jejaring rujukan dan menetapkan vaskes TCM menjadi pusat rujukan bagi vaskes di sekitarnya. Kemudian yang keempat, Dinkes Provinsi Kabupaten Kota menyiapkan sumber daya di vaskes yang akan mengoperasikan TCM dan tentunya akan dilatih, ya. Kemudian pasien MTB positif rifampicin sensitif dengan riwayat pengobatan sebelumnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan uji kepekaan terhadap isoniazid. Yang keenam, penegakan diagnosis TBC secara klinis harus didahului dengan pemeriksaan bakteriologis. Yang ketujuh, pasien TBC yang terdiagnosis dengan mikroskopis dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan TCM. Dan yang kedelapan, OAT kategori 1 untuk fase awal dan lanjutan dengan dosis harian. Lalu prioritas pasien TB HIV, kasus TBC yang diobati di rumah sakit, dan kasus TBC dengan hasil MTB positif rifampicin sensitif atau indeterminate dengan riwayat pengobatan sebelumnya. Yang kesembilan, pemberian OAT kategori 2 tidak direkomendasikan lagi, ya, untuk pengobatan pasien TBC. Slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sekali lagi berbicara tentang kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan kasus TBC. Ini sudah duluan melalui keputusan Menteri Kesehatan di tahun 2020, bahwa jelas diharapkan semua vaskes itu atau wajib, bahkan ya diwajibkan melakukan pencatatan pelaporan TB jika rumah sakit melalui SITB, atau bisa juga integrasi SIMRS dan SITB. Telah juga dicantumkan sistem reward, yaitu pencatatan dan pelaporan TB sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk dana alokasi khusus. Slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kebijakannya, polisinya, permasalahannya, mungkin kita masuk ke kenapa pentingnya konsep jejaring layanan TBC ini. Slide selanjutnya. Nah, jadi Bapak Ibu di tahun 2017, ya, jadi berdasarkan pencatatan saat itu di SITT, ya, dulu SITB namanya masih SITT, dan sudah dikerjakan ada survei inventory, ya, tahun 2017. Terlihat bahwa kasus yang ditemukan dan dilaporkan itu ada di sini, yang 275 puskesmas, rumah sakit 158.832, dan ternyata ada estimasi underreporting berdasarkan inventory study itu ada 62%. Ya, sehingga ada sekitar 90 ribuan kasus underreporting, dan harapannya sebenarnya seluruhnya itu ada sekitar 257.000 sekian untuk rumah sakit. Sehingga sebenarnya bisa dilihat jika semua kasus TBC yang underreporting, baik dari puskesmas, rumah sakit, maupun dari vaskes lainnya, di praktek mandiri, klinik, atau balai pengobatan, itu sebenarnya total kasus TBC itu sudah bisa, atau yang terlayani itu sebenarnya sudah 592.000, ya. Jadi kalau dibagi ke 840.000 sekian, itu sebenarnya yang undetected itu 251 ribuan, ya. Nah, ini, jadi masalah underreporting kita ini memang cukup besar, sehingga memang menjadi bagian penting juga dalam penguatan jejaring kita. Slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, kalau berbicara jejaring eksternal, itu memang konsep yang sampai saat ini
Mungkin Bapak Ibu yang sudah pendahulu sebagai aktivis tuberkulosis ya, karena saya relatif baru Bapak Ibu, itu sudah mengenal konsep public private mix ya, di mana dulu itu latar belakang sekali, dulu saya ingat nih waktu dimulai-mulainya saya masih belum di Kemenkes, itu sebagian besar pelaporan memang berasal dari vaskes pemerintah kan, sehingga tentunya ini adalah preferensi masyarakat juga dalam mencari pengobatan perlu menjadi pertimbangan kita ya, di mana mungkin mereka prefer untuk berobat ke vaskes swasta atau ke DPM dan lain-lain. Sehingga dan ini peluang yang besar gitu layanan swasta ini. Dan juga adanya kualitas pelayanan TBC yang baik di swasta. Nah, apa itu PPM? PPM merupakan pendekatan komprehensif untuk melibatkan secara sistematis semua vaskes, baik pemerintah, swasta, dan dalam penanggulangan TBC. Sedangkan distrik PPM itu adalah jejaring layanan tuberkulosis karena memang desentralisasi kita sangat kuat ya untuk pelayanan kesehatan. Jadi PPM ini kita fokuskan lagi, kita kerucutkan lagi di level kabupaten kota yang melibatkan seluruh vaskes pemerintah dan swasta yang dikoordinasikan oleh Dinkes. Nah, tujuannya adalah mengorganisasikan layanan TBC untuk memastikan layanan terpadu yang berpusat pada pasien atau patient-centered care, tadi disampaikan dalam keynote speech Bapak Dirjen, di tingkat kabupaten kota dengan kondisi yang substansial. Jejaring eksternal itu ada di antara seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, dan harapan kami jejaring internal juga berjalan baik ya di vaskes itu sendiri. Dan kami dari program mensupport dengan adanya tim di PPM ya, kami bersama-sama dengan koalisi organisasi profesi. Jadi ini terima kasih banyak. Ada Bapak Ketua Umum PDPI juga di sini, Dr. Agus, selaku Dirut juga. Nah ini Kopi TB memang saat ini memang yang menjadi motor memang masih teman-teman PDPI ya, ketuanya Dr. Erlina. Tapi terima kasih juga sudah 13 organisasi profesi yang tergabung di sini. Dan ini sudah ada di 23 provinsi dan di 71 kabupaten kota. Jadi beliau-beliau ini yang tergabung dalam tim di PPM bersama-sama dengan Dinkes ini, jadi ada yang menjadi coach-nya, ada yang menjadi advokatornya, dan tentunya ada juga sebagai implementernya gitu ya. Nah, yang sudah terbentuk tim di PPM-nya ada di 125 kabupaten kota yang kalau yang ini tim Kopi TB-nya, kalau yang tim di PPM menjadi satu itu di 125 kabupaten kota. Kami harapkan tim di PPM, tim bersama dengan Kopi sebagai konsultannya ini memang bisa, dan advokatornya bisa semakin memperkuat public-private mix atau jejaring eksternal maupun internal di masing-masing kabupaten kota, termasuk tentunya rumah sakit di dalamnya ya. Slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini implementasi PPM tingkat kabupaten kota. Harapan kami dukungan dari Kopi TB adalah satu tentunya sebagai forum atau wadah information sharing ya kepada setiap anggota profesi, sebagai think tank tim tentunya pastinya untuk memicu berjalannya layanan TBC standar dan jejaring PPM. Yang kemudian yang ketiga tentunya Kopi TB sebagai yang merupakan adalah praktisi ya, para praktisi ahli. Dan nantinya kami harapkan praktisi ahli di tempat praktik masing-masingnya itu bisa menjadi bagian dari jejaring PPM dalam pelayanan TBC maupun pelaporan kasus TBC. Tentunya kami tetap sebagai di program itu tetap selalu terbuka untuk mensupport Kopi TB ini. Tapi dari segi expertise pastinya Kopi TB yang lebih qualified gitu. Nah, yang keempat ini penting sekali, apalagi di era disrupsi karena pandemi ini adalah sebagai tenaga ahli, motivator, dan fasilitator juga, mendorong juga terbentuknya jejaring internal, karena internal itu mungkin bisa menyumbang banyak juga dalam notifikasi kasus tuberkulosis sebenarnya. Nah, yang kelima sebagai pastinya fasilitator untuk meningkatkan kapasitas petugas kesehatan vaskes melalui pelatihan, mentoring, supervisi, pembinaan, ya seperti itu. Tentunya ini semuanya karena di kabupaten kota pengampunya pastinya adalah Kepala Dinas Kesehatan dan bersama asosiasi rumah sakit setempat. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini beberapa strategi implementasi public-private mix 2020-2024 yang sudah
kami coba susun bersama-sama dengan para stakeholders terkait. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan dan menguatkan mekanisme jejaring antar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan TBC. Ya, tadi bersama-sama kita sosialisasikan NSPK dan lain-lain ya, dan juga kita masukkan ke dalam unsur akreditasi dan juga branding untuk layanan tuberkulosis. Yang ketiga, menguatkan peran lintas program, lintas sektor dan komunitas dalam penerapan PPM. Ini tentunya sebagian menjadi bagian tugas kami juga untuk jadi apa ya istilahnya ya, dalang atau apalah intinya. Tapi expert-expertnya tentunya ada di pihak Bapak Ibu sekalian. Dan yang keempat, menguatkan implementasi wajib notifikasi TBC. Ini memang masih PR berat Bapak Ibu, dan tetap kami upayakan, termasuk juga dengan BPJS. Yang kelima, menguatkan kolaborasi di PPM. Ini bersama-sama teman-teman dari JK untuk skema pembiayaan kesehatan. Lalu yang keenam adalah melakukan dukungan akses pasien TBC dari layanan swasta. Ya, kami sempat mendengarkan keluhan bahwa akses TCM ini masih sulit karena memang banyak yang mungkin jejaring eksternalnya belum jalan, sehingga atau entah ada kebijakan mungkin menunggu memiliki TCM sendiri, tapi sepertinya itu tidak worth it juga kalau semua vaskes itu punya mesin TCM, mengingat ini investasi yang cukup besar. Jadi mungkin bisa sebagai, kalau dulu ingatnya adalah satelit dan rujukan ya, kalau dulu mikroskopis. Seperti itu. Nah, yang ketujuh, membangun jejaring antara layanan kesehatan swasta dengan organisasi masyarakat. Ini kaitannya untuk patient support, untuk investigasi kontak, untuk rujukan TB HIV, maupun juga untuk upaya promotif preventif. Slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sepertinya sudah akhir dari slide saya. Harapan dan dukungan, slide selanjutnya. Nah, harapan dan dukungan yang kami harapkan, baik dari manajemen, maupun juga tim DOTS rumah sakit dalam implementasi jejaring layanan TBC, mungkin 4 bagian besar. Yang pertama adalah dukungan komitmen, pastinya ya, saya yakin yang ada di sini komitmennya semuanya sudah kuat dalam menjadikan TBC sebagai salah satu topik pembahasan atau action ya di rumah sakit. Yang kedua, pertemuan rutin tim TB DOTS untuk mengevaluasi pengobatan TB dan pelaporan TBC. Yang kedua, melakukan penjaringan terduga TBC dari seluruh unit atau poli rumah sakit, menguatkan mekanisme kolaborasi layanan TBC dengan diabetes, dengan HIV, lalu juga screening penjaringan untuk screening penjaringan terduga TBC. Yang ketiga, memberikan tata laksana TBC sesuai standar program. Memang kami berharap supaya bisa dipastikan adanya mekanisme dan pencatatan terduga atau pasien TB di unit atau poli dan non paru ya, seperti itu. Ini harapannya. Yang terakhir, terlibat dalam jejaring eksternal layanan TBC dan selalu berkoordinasi dengan Dinkes. Yang pertama, untuk memastikan terduga TBC itu diperiksa TCM. Yang kedua, mendapatkan akses logistik termasuk OAT program, karena OAT itu sebenarnya cukup ya disiapkan dari Dirjen Farmalkes ya, melalui hitung-hitungan kami disiapkan dari Dirjen Farmalkes, maupun juga memang beberapa masih ada yang dari hibah luar negeri ya, khususnya untuk yang TBC resisten obat. Lalu yang ketiga, adanya mekanisme bersama-sama untuk pelacakan pasien mangkir. Ini mungkin menjadi kebutuhan lagi untuk adanya jejaring eksternal, termasuk dengan komunitas ya, dengan aktivis atau komunitas. Mungkin itu Dr. Alvin yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti mungkin dalam diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Dr. Alvin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Tiara Pakasi atas presentasinya. Memang harapan untuk terbentuknya atau penguatan secara internal atau eksternal jejaring TB kita perlukan ya untuk salah satu percepatan eliminasi TB. Kami juga berharap nanti dukungan juga dari rumah sakit yang lain. Ya, kebetulan sudah hadir di sini banyak rumah sakit paru dan balai kesehatan paru, sehingga kami berharap juga nanti bisa kita tingkatkan bersama-sama pelaksanaan ini.
Nanti mungkin diskusi kita bisa lanjutkan setelah paparan narasumber yang lain. Terima kasih Dr. Tiara. Saya lanjutkan pembicara kedua dulu. Pembicara kedua, saya perkenalkan Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru konsultan, FISR, FAVSR. Beliau lulusan dari FKUI dan parunya juga di FKUI. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Kemudian beliau juga saat ini sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Beliau akan memaparkan mengenai strategi pengampuan tuberkulosis untuk rumah sakit. Dr. Agus Dwi, kami persilakan. Terima kasih Dr. Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share ya. Oke. Pertama yang saya hormati Bapak Dirjen yang tadi hadir. Kemudian Direktur Utama Rumah Sakit Paru Gunawan, Ici Sarwa, Riara dari Kementerian Kesehatan, moderator, Dr. Alvin, dan seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Mohon waktunya mungkin sekitar 20 menit ya, saya akan presentasi bagaimana strategi pengampuan tuberkulosis untuk rumah sakit. Tadi Dr. Yara sudah menyampaikan cukup panjang lebar bagaimana masalah TB di Indonesia, dan saat ini kita itu nomor 3 ya. Ya kita itu turunan lah, kalau nggak nomor 2, nomor 3, nomor 2, nomor 3. Pernah nomor 4 kalau nggak salah sekian, 1 tahun kemudian naik lagi. Oleh karena itu TB ini masih menjadi sebuah masalah yang sangat besar untuk di Indonesia saat ini. Kalau kita lihat dari 5 penyakit morbiditas dan mortalitas respirasi, TBC ini atau TB merupakan salah satu yang paling menjadi perhatian. Dan kita tahu cakupan pengobatan belum mencapai target, yaitu belum sampai 90%. Dan yang mesti diperhatikan banyak faktor-faktor resiko yang sekarang ini semakin meningkatkan TB. Seperti merokok, malnutrisi, diabetes, HIV. Ini akan menjadi kontributor peningkatan kasus TB di masyarakat. Kalau dilihat peta eliminasi TB, tadi Dr. Yara juga sudah sampaikan, maka diharapkan 2030 insidensinya akan turun 90%, coverage-nya 90%, sukses 90%. Itu yang harus dicapai oleh kita tahun 2030. Oleh karena itu ada strategi penanggulangan TB di Indonesia selama 2020 sampai 2024. Yaitu menurunkan insidensi TB 190 per 100.000, menurunkan angka kematian 27 per 100.000. Maka diharapkan pada tahun 2024 ini nanti ada target-target yang harus dicapai. Nah, di mana nanti peran dari rumah sakit? Tentunya ada peran dari rumah sakit untuk mencapai strategi penanggulangan TB. Dan kita harapkan pada tahun 2024 bahkan 2030 tadi bisa menurunkan hampir 90%. Tadi Dr. Yara sudah sampaikan ada strategi penanggulangan TB di Indonesia selama 2020-2024. Ada 6 strategi, penguatan komitmen di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten untuk percepatan eliminasi TB, peningkatan akses layanan TB, optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, pengobatan TB serta pengendalian infeksi, memanfaatkan hasil riset teknologi screening, diagnosis dan tata laksana TB, peningkatan peran komunitas mitra multisektor, dan penguatan manajemen melalui penguatan sistem. Maka dari sini kita sudah jelas ada peran dari rumah sakit di dalam penanggulangan tuberkulosis ini. Tadi Dr. Yara sudah menyampaikan salah satu surveinya bahwa pertemuan kasus di rumah sakit yang tidak terdata, tidak terregistrasi itu
lebih tinggi dibanding di layanan primer. Bahkan di klinik swasta jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, rumah sakit harus memiliki peran di dalam penanggulangan TB ini. Apalagi kita tahu pemerintah sudah mengeluarkan Perpres nomor 67 tentang penanggulangan TB. Di mana letak rumah sakit di dalam program TB ini? Tentu memberikan pelayanan TB yang bermutu. Penemuan kasus, ya, biasanya selama ini adalah penemuan secara pasif, diagnosis TB lanjut, tata laksana pengobatan efek samping, tata laksana kasus sulit, ya, yang berbeda dengan kasus di primer, maka rumah sakit biasanya melakukan penanganan kasus yang sulit. Tata laksana lanjut bahkan sampai pembedahan intervensi, tata laksana TB laten, PPI TB. Selain itu juga ada riset dan ada juga pendidikan dan pelatihan. Pakar-pakar tuberkulosis biasanya hospital base-nya jago-jago. Oleh karena itu harus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada vaskes-vaskes lainnya. Ini adalah salah satu konsep pengampuan, apalagi rumah sakit pendidikan di ibu kota negara, di provinsi-provinsi, ahli-ahli tentang TB inilah yang nanti akan menjadi pengampuan di dalam pendidikan dan pelatihan dokter-dokter di rumah sakit di daerah maupun di perifer, di kota-kota kecil. Ya. Kalau kita lihat di dalam harapan pelayanan kesehatan paru dan pernapasan dari Kementerian Kesehatan, maka ada 3 poin yang penting, yaitu pelayanan kesehatan paru harus memenuhi standar, tersedianya pedoman di dalam upaya menunjang program pemerintah menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat penyakit paru. Tentunya salah satunya adalah TB. 3 hal poin inilah yang menjadi dasar kenapa perlu pengampuan di rumah sakit di dalam pengampuan tuberkulosis ini. Dan kita tahu tentunya permasalahan penanganan dalam penyakit TB ini, mulai dari diagnosis, sensitif obat, resisten obat, TB paru, TB ekstra paru, kemudian tata laksana ya, TB sensitif obat, resisten obat, TB anak, TB dengan komorbid, TB dengan komplikasi. Ini akan sering ditemukan di rumah sakit. Karena layanan primer biasanya pada kasus-kasus yang dengan komplikasi tidak bisa menangani dan umumnya akan dirujuk ke rumah sakit. Yang ketiga yang menjadi masalah adalah bagaimana tata laksana tuberkulosis yang memerlukan intervensi lanjut seperti pembedahan dan tindakan intervensi, misalnya prosedur intervensi paru, WSD, biopsi, fluoroskopi, bronkoskopi. Pada kasus-kasus lesi intrabronkus karena TB tentu akan menjadi domain rumah sakit dalam hal ini. Dan yang terakhir adalah pasca TB. Jadi seperti halnya post-COVID, ternyata post-TB juga ada masalah. Oleh karena itu ini juga harus menjadi perhatian dari kementerian. Banyak disability dan impairment itu terjadi post-TB-nya. Ini nanti terkait dengan kesempatan kerja, cacatan akibat kerja, yang terkait dengan TB yang akhirnya bermasalah di dalam kualitas dari pasien itu sendiri. Oleh karena itu, strategi pengampuan TB di rumah sakit ada beberapa hal yang mesti dilihat. Yang pertama, maka rumah sakit harus mampu membuat pusat pelayanan tuberkulosis terpadu, di mana di sana akan dilakukan pelayanan TB sensitif obat, TB resisten obat, TB dengan penyulit komplikasi, prosedur intervensi, dan bedah torak pada TB. Oleh karena itu diperlukan material, money, dan methods. Tentunya butuh SDM, butuh material, butuh dana, dan butuh strategi. Program-program di dalam penanggulangan TB di rumah sakit sebagai pusat pelayanan TB terpadu di rumah sakit. Kita bisa melihat berbagai contoh di Rumah Sakit Persahabatan ya, sebagai rujukan respirasi nasional. Maka pelayanan TB terpadu yang bersifat paripurna itu meliputi kerjasama dengan pusat pelayanan TB internasional, pelayanan TB dengan komplikasi, layanan paru kerja, terapi prevention ya, layanan TB dengan berhenti merokok ya, TB anak, TB HIV, TB ekstra paru, intervensi paru, intervensi lanjut ya, spirometri atau fungsi paru pada TB akibat kerja,
pemeriksaan diagnosis lanjutan, layanan radiologi intervensi, pembedahan torak, rehab medis, bahkan RICU. Ya. Kasus-kasus TB yang sudah gagal napas sering membutuhkan intensive care unit. Oleh karena itu dibutuhkan respiratory intensive care unit. ICU khusus pasien-pasien infeksi seperti TB. Monitoring dan evaluasi pada TB sensitif maupun resisten, manajemen efek samping obat, pendampingan psikologis, PPI, dan jejaring kegawat daruratan napas pada kasus TB. Oleh karena itu, langkah-langkah pengampuan TB yang pertama adalah membuat stratifikasi pengampuan layanan TB di rumah sakit. Penentuan rumah sakit mana yang akan diampu, program ampuan layanan unggulannya apa saja, evaluasi pasca ampuan harus dilakukan, dan aplikasi pendukung pengampuan perlu dibuat. Jenis pengampuan tadi sudah saya sampaikan, tentu layanan kasus TB, diagnosis TB, perawatan kasus sulit, dan juga termasuk laporan ya melalui SITB. Yang tadi Dr. Yara sudah sampaikan, SITB harus menjadi salah satu fokus. Oleh karena itu, SITB di rumah sakit juga menjadi salah satu dasar pengampuan. Banyak rumah sakit yang pengisian SITB-nya belum bagus, harus disupervisi dan dibantu. Untuk stratifikasi pengampu layanan TB ini ada 5 kelompok, 5 kelas yang diusulkan oleh Rumah Sakit Persahabatan kepada Direktorat Pelayanan Kesehatan pada beberapa kesempatan rapat, yaitu kelompok paripurna, utama, madya, dasar, dan pratama. Paripurna harus bisa membuat utama menjadi paripurna. Utama harus bisa mengampu madya menjadi utama. Madya harus dapat mengampu dasar untuk menjadi madya. Pratama harus bisa mengampu untuk naik menjadi dasar. Jadi konsepnya adalah berjenjang. Ya. Ini adalah contoh yang sudah kita susun bersama dengan Direktorat Pelayanan Kesehatan. Bagaimana pengelompokan paripurna, utama, madya, dasar, dan pratama dalam pengampuan itu. Saya berikan contoh yang paling lengkap adalah paripurna, ada poliparu, ada klinik TB-RO, TB anak, rawat inap TB-SO, rawat inap TB-RO ya, diagnosis mikrobiologi dasar, mikrobiologi lanjut. Nah. Kemudian ada radiologi dasar, radiologi lanjut, radiologi intervensi. Kemudian ada intervensi dasar, intervensi lanjut, ada bedah torak, ada ada rehabilitasi respirasi. Itu paripurna. Sedangkan untuk yang utama, ada beberapa yang tidak dimiliki, yang sedikit berbeda sehingga masuk kelompok utama, yaitu tidak memiliki diagnosis mikrobiologi lanjut. Kemudian tidak memiliki radiologi intervensi dan tidak memiliki intervensi paru lanjut. Sedangkan bedah torak juga hanya memiliki bedah torak dasar dan rehabilitasi dasar. Sedangkan untuk yang madya lebih sedikit lagi. Ya, dia tidak memiliki radiologi lanjut, radiologi intervensi, tidak memiliki intervensi lanjut, tidak ada bedah torak sama sekali, tidak ada layanan bedah torak, dan hanya ada rehabilitasi respirasi dasar. Sedangkan untuk yang dasar, maka dia tidak memiliki TB-RO dan layanan intervensi maupun bedah torak. Begitu pula yang pertama, tidak ada TB-RO, maka tidak ada layanan radiologi lanjut, intervensi, dan juga bedah torak. Jadi itu ada pengelompokan yang dilakukan untuk melakukan stratifikasi. Nah, dari stratifikasi ini, maka nanti ada regionalisasi dari wilayah. Setiap wilayah akan di-mapping. Rumah sakit mana yang masuk utama, mana yang masuk madya, dasar, dan pratama. Dan setiap rumah sakit utama di regionalisasi tersebut akan melakukan pengampuan pada madya pada dasar, dasar pada pratama. Sehingga diharapkan nanti ke depannya pada peningkatan kapasitas, kompetensi, dan juga akhirnya berpengaruh pada pelayanan program penanggulangan TB yang memberikan kontribusi baik di dalam deteksi maupun hasil dari pengobatan TB. Sehingga ke depannya kita bisa membuat peta pengampuan dan jejaring untuk TB di rumah sakit ya. Dan setiap wilayah ada kelas-kelas utama, madya, dasar maupun pratama sehingga bisa jelas arah rujukannya,
arah pengampuannya seperti apa dari tiap-tiap wilayah dan tiap rumah sakit di setiap wilayah. Butuh kerjasama stakeholder dari berbagai pihak untuk menyusun bagaimana pengampuan dan stratifikasi dan rujukan ini akan berjalan dengan baik. Tentu butuh komitmen dari semua. Ini adalah contoh-contoh jenis pengampuan dari sisi pelayanan untuk tuberkulosis terpadu. Saya ambil contoh dari persahabatan. Tentunya diharapkan di setiap regional nanti memiliki kapasitas untuk pelayanan TB pada tingkat yang utama, sehingga bisa menjadi rujukan regional. Yang pertama ada klinik TB terpadu. Ini ada pelayanan TB sensitif obat, pelayanan TB dengan penyulit dan komplikasi, one-stop service pelayanan TB resisten obat. Ini adalah pelayanan TB resisten obat, ya, termasuk rawat inap resisten obat, ya, ada ruangan khusus untuk resisten obat, ya, dengan tekanan negatif. Ada diagnosis mikrobiologi, baik dasar maupun lanjut. Ada pelayanan paru intervensi, ya, ada biopsi, ya, pada beberapa kasus, misalnya kelenjar getah bening, atau massa yang ternyata tuberkuloma, ya, bronkoskopi, itu juga dilakukan pada beberapa kasus TB endobronkial. Pembedahan juga dilakukan pada kasus-kasus khusus. Oleh karena itu, rumah sakit dengan tingkat utama dan tingkat paripurna ini bisa melakukan pada kasus-kasus bedah torak di TB. Ya, beberapa kasus misalnya bertuk darah, bronkiektasis, tuberkuloma, empiema, abses karena TB, fistula, nah, ini bisa dilakukan. Nah, prosedur-prosedur seperti torakoplastik itu harus dilakukan pada beberapa kasus TB yang tidak bisa diterapi hanya dengan pengobatan, sehingga harus dilakukan intervensi pembedahan. Pelayanan rehabilitasi medik kasus TB menjadi salah satu pengampuan yang dilakukan pada kasus TB disertai dengan masalah kelainan atau masalah keluhan-keluhan respirasi, sehingga dilakukan program-program rehabilitasi medis. Tentu ini tidak semua rumah sakit dapat melakukan, oleh karena itu salah satu target pengampuan adalah rehabilitasi respirasi pada kasus TB. Riset dan pelatihan TB menjadi salah satu pengampuan yang dapat dilakukan di tingkat rumah sakit, karena salah satu target adalah bagaimana kita bisa melakukan riset di bidang tuberkulosis sehingga bisa menemukan strategi-strategi di dalam pengobatan tuberkulosis itu berbasis populasi di Indonesia. Jadi perlu fasilitas penelitian, laboratorium penelitian, tentu ini butuh pengampuan dari rumah sakit yang sudah established melakukan kegiatan ini. Ini adalah contoh program pengampuan dari Rumah Sakit Persahabatan yang disusun, itu menentukan benchmark layanan TB di luar negeri. Ya, kita sedang menyiapkan benchmark kita untuk California University Hospital dan University of Royal Hospital di Inggris. Kemudian yang kedua adalah menentukan jenis pengampuan dan mapping. Kita tahu tadi melihat stratifikasinya. Yang ketiga adalah menyusun modul-modul pengampuan, kemudian implementasi modul dengan pendampingan, serta pendampingan prosedur pelayanan yang dilakukan, dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Dari sini kita bisa membuat roadmap yang kami buat untuk Rumah Sakit Persahabatan selama 5 tahun, sehingga targetnya pengampuan itu dalam 5 tahun 75% provinsi dapat melakukan pelayanan tuberkulosis terpadu dengan konsep-konsep yang tadi sudah saya sampaikan. Kesimpulannya, harus ada rumah sakit yang siap menjadi penampung penanganan tuberkulosis bagi rumah sakit di Indonesia. Oleh karena itu perlu pengampuan dalam hal pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan pelatihan. Langkah-langkah pengampuan dapat dilakukan melalui membuat stratifikasi dalam pengampuan layanan TB, penentuan rumah sakit yang akan diampu, program ampuan layanan, evaluasi pasca ampuan, dan aplikasi pendukung. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus Dwi atas presentasinya. Memang
strategi pengampuan ini harus bertahap kita kerjakan sebagai langkah penguatan untuk tata terlaksana, dan tujuan akhirnya sebenarnya adalah untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat TB. Ya. Terima kasih, nanti kita diskusikan setelah ini. Saya lanjut mungkin pembicara ketiga. Dr. Andre Tanuwijaya, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Beliau lulus dari kedokteran Unpad dan kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Unpad. Saat ini bekerja di RSPG sebagai dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Beliau akan membahas mengenai rehabilitasi paru pada penderita pada kasus tuberkulosis yang seperti tadi bagian dari pengembangan tuberkulosis. Silakan dong. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai rehabilitasi paru pada penderita tuberkulosis. Slide. Ya, ini presentasi saya hari ini. Slide. Untuk hari ini outline-nya kita ada 4 topik, yaitu mengenai pulmonary tuberculosis, rehabilitasi pulmonary, sama exercise, nutrition, dan psikososial, dan take home message. Slide. Ya, untuk pertama mengenai tuberkulosis paru itu sendiri. Slide. Ya, jadi kalau tuberkulosis paru merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis, dan terutama mengenai parenkim paru. Berdasarkan Global Tuberculosis Report, si tuberkulosis merupakan salah satu dari 10 penyebab kematian terbanyak di dunia. Indonesia menempati urutan ketiga untuk kasus tuberkulosis terbanyak di dunia setelah India dan Cina pada tahun 2018 dengan insidensi 312 per kasus tahun 200.000 kasus pada tahun 2019. Slide. Untuk pengobatan tuberkulosis sendiri, kita tahu bahwa pengobatan tuberkulosis membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga kepatuhan minum obat pasien merupakan komponen penting dalam pengobatan tuberkulosis. Pada pasien yang meminum obat tuberkulosis secara teratur, kita tahu tetap bisa memungkinkan terjadinya sequelae di paru. Apalagi pada pasien dengan OAT yang tidak optimal, ini akan memperbesar peluang terjadinya sequelae di paru. Sequelae di paru secara umum kita bisa lihat ada yang berupa restriksi maupun obstruksi. Slide. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa pasien dengan OAT memiliki 50%, lebih dari 50% yang mengalami sequelae TB paru. Apalagi pada pasien-pasien dengan MDR-TB, angka itu menjadi lebih tinggi. Angka kejadian sequelae TB paru paling banyak berupa campuran. Yang kedua adalah obstruksi sebanyak 48%, dan terakhir adalah restriksi sebanyak 31%. Untuk tipe-tipe penyakit yang bersifat restriksi karena tuberkulosis bisa seperti pleuritis TB, emphysema kronis, fibrotoraks, pneumotoraks, TB kosta, dan kavitas. Untuk yang berupa obstruksi bisa seperti atelektasis, bronkiektasis, stenosis transkil-bronkial, dan bronkiolitiasis. Next slide. Berdasarkan organnya kita lihat bahwa tidak hanya parenkim paru yang terkena, tapi bisa terkena di saluran napas, di vaskular, di mediastinum, pleura, dan dinding dada. Semua hal ini dapat menyebabkan pasien-pasien TB paru mengalami gangguan pernapasan. Slide. Oleh karena itu, kita memerlukan program yang bersifat komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada obat-obatan, tapi kita juga perlu tata laksana yang bersifat komprehensif, yaitu berupa rehabilitasi paru. Slide. Rehabilitasi paru berdasarkan American Thoracic Society didefinisikan sebagai intervensi berbasis bukti, multidisiplin, dan komprehensif pada penyakit pernapasan kronis yang bergejala, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Diindikasikan pada penyakit paru kronis stabil dengan gejala sisa yang persisten, keterbatasan fisik, dan atau tidak mampu menyesuaikan diri dengan penyakit. Jika kita lihat pada gambar di kiri bawah, kita lihat bahwa suatu kejadian sesak pada seorang pasien akan menyebabkan pasien tidak ingin melakukan aktivitas atau kita sebut sebagai inactivity. Kebanyakan pasien yang tidak melakukan aktivitas pada akhirnya akan kehilangan kepercayaan diri untuk mampu melakukan aktivitas dan akhirnya mengurung diri atau social isolation. Social isolation ini akan mendukung pasien untuk akhirnya jatuh ke kondisi depresi.
Depresi sendiri itu pada akhirnya akan menyebabkan pasien bertambah sesak karena kita ketahui bahwa depresi berhubungan erat dengan sesak dan akhirnya jadilah sebuah lingkaran setan yang terus-menerus menjadi bertambah berat. Oleh karena ini, pulmonary rehabilitation menawarkan untuk dapat membantu mengurangi kecemasan pasien, meningkatkan toleransi latihan pasien, mengurangi sesak, dan juga meningkatkan kemampuan aktivitas pasien untuk melakukan aktivitas sehari-hari sehingga lingkaran setan ini dapat kita putus. Yang pada akhirnya kita ingin menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pada pasien sehingga kualitas hidup pasien tuberkulosis menjadi lebih baik. Selain pada ATS tahun 2016 dikatakan bahwa TB paru membutuhkan program rehabilitasi paru dengan core rehabilitasi paru seperti latihan, pengetahuan nutrisi, dukungan psikologis, dan edukasi terapeutik. Protokolnya belum ada yang baku, masih mengadopsi protokol penyakit respirasi yang sesuai dengan kondisi pasien. Seperti kita lihat tadi, ada yang restriktif ataupun obstruksi atau yang campuran. Untuk tipe latihan kita pilihkan pasien yang latihan dengan compliance yang memiliki jangka panjang yang baik. Dan untuk durasi latihan, beberapa penelitian melakukan ada yang 18 minggu, 6 bulan, ataupun 1 tahun, dan seumur hidup. Tempat latihan bisa berupa di rawat inap, rawat jalan, ataupun home care. Selanjutnya, untuk pada kasus aktif, apakah rehabilitasi dapat ikut serta? Beberapa jurnal menyatakan kita tetap harus ikut serta. Di sini menyatakan bahwa inflamasi dan pengeluaran sitokin dan responsor interleukin menyebabkan pasien weight loss, astenia, dan dyspnea. Sehingga kita tahu pasien yang tidak baring lama akan menyebabkan pasien mengalami sindroma dekondisi, baik mental maupun fisik. Oleh karena itu, tujuan dari rehabilitasi paru adalah mencegah dan atau mengembalikan kondisi tersebut sehingga pasien dapat mencapai level kemandirian yang maksimal dengan reintegrasi komunitas setelah dipulangkan dari rumah sakit. Tipe latihan apa yang perlu kita lakukan bisa kita lihat berupa latihan anggota gerak atas, gerak bawah, latihan aerobik dengan sepeda, rapid occupation, dan bisa kita tambahkan teknik relaksasi, perbaikan postur, serta edukasi pernapasan untuk pasien dapat mengontrol sesaknya. Pada kasus aktif, hal yang perlu diperhatikan mungkin jika pasien memiliki kondisi seperti hemoptisis masif yang bisa kita tunda untuk melakukan latihan yang akan memicu pasien untuk batuk darah. Terima kasih. Lanjut, next slide. Next. Pada pasien-pasien selain TB aktif, kita lihat ada sequelae TB paru. Program rehabilitasi pada sequelae TB paru, kita lihat kondisi tergantung keadaan paru pasien, apakah bersifat restriktif, obstruktif, ataupun campuran. Misalnya pada pasien bersifat restriktif, goal utama dari rehabilitasi adalah untuk meningkatkan kapasitas parunya. Untuk obstruksi, bagaimana pasien mengontrol nafas sehingga dapat mengurangi walk of breathing, dan pada pasien-pasien dengan gangguan bersihan jalan nafas, kita latihkan bagaimana pasien dapat mengeluarkan dahak dengan lebih baik. Slide. Oleh karena ini, part 3 kita akan membahas mengenai latihan-latihan, nutrisi, dan psikososial. Slide. Untuk aktivitas fisik, pasien paru itu cenderung untuk tidak melakukan aktivitas karena aktivitas itu bagi mereka akan menambahkan sesak ataupun batuk, sehingga lebih banyak aktif dan berakibat pada atrofi otot. Oleh karena itu dianjurkan untuk melakukan latihan fisik dalam rangka untuk meningkatkan daya tahan, fungsi pernapasan, dan membantu kinerja aktivitas sehari-hari pasien dalam melawan depresi dan menurunkan cemas serta mempermudah pasien untuk tidur. Kondisi pasien ini sangat menentukan seberapa besar aktivitas fisik yang dapat dilakukan. Jadi sehingga kita melakukan aktivitas disesuaikan dengan parameter penyakit, keterbatasan gejala, komorbiditas, dan tingkat motivasi pasien. Right. Latihan yang biasa kita ajarkan adalah berupa aerobic exercise, dimulai dari dosis yang rendah ditingkatkan secara bertahap. Rekomendasi ACSM menyarankan untuk latihan pada gangguan obstruktif itu sebanyak 3-5 kali seminggu dengan intensitas 50-80% higher maksimum dengan RPE 12-16 selama 20-6 menit. Rivera tahun 2020 telah melakukan latihan TB paru dan diresepkan latihan aerobik intensitas 60-85% dengan dari VO2 max selama 6 minggu. Slide. Untuk selain latihan aerobik, kita perlu juga latihan-latihan pernapasan. Latihan pernapasan yang pertama yaitu relaxation teknik dan posture correction. Ini penting untuk mengajarkan pasien teknik relaksasi dan koreksi postur karena postur yang baik dan relaksasi akan membantu untuk kerja otot respirasi utama dan respirasi tambahan menjadi lebih optimal sehingga pasien gejala sesaknya berkurang. Ini penting karena pintu masuk utama adalah pasien mengurangi sesak terlebih dahulu baru bisa melakukan latihan yang baik. Slide.
Berikutnya adalah latihan napas control breathing. Ini dalam rangka untuk mengurangi walk of breathing, yaitu dengan pasien menarik napas yang dalam dan untuk pasien meregangkan diafragma, bukan hanya napas dangkal yang meregangkan tulang kafta saja. Tujuannya adalah untuk mengontrol laju pernapasan dan pola pernapasan, sehingga menurunkan air trapping khususnya pada penyakit paru obstruksi, sehingga tidak terjadi retensi CO2. Slide. Berikutnya adalah diaphragmatic breathing. Ini bertujuan untuk memperbaiki dan mempertahankan fungsi paru dengan mengajarkan teknik pernapasan untuk memperoleh efisiensi maksimal dari ventilasi. Dengan diaphragmatic breathing, frekuensi respiratory control untuk memperbaiki pola napas yang tidak terkoordinir, sehingga terjadi peningkatan ventilasi alveolar dan pasien saturasinya pun membaik. Slide. Berikutnya adalah latihan-latihan pernapasan untuk meningkatkan volume paru. Latihan pernapasan untuk meningkatkan volume paru dapat dengan ataupun tanpa alat. Tujuannya adalah jika pasien meningkatkan volume paru dengan tekanan intraalveolar di akhir inspirasi, ini akan memperbaiki kapasitas napas atau volume paru tersendiri. Volume paru yang besar akan menyebabkan pasien memakai otot-otot pernapasan sehingga kekuatan otot pernapasan pada akhirnya akan meningkat. Sehingga pasien yang melakukan latihan deep breathing ini akan menstimulasi pola normal hiperinflasi paru dan pasien memiliki kapasitas paru yang lebih baik. Contoh cara latihannya bisa kita lihat pada slide berikutnya. Slide. Ini adalah latihan yang contohnya dengan menggunakan alat, yaitu incentive spirometry. Prinsip utama dengan menggunakan alat ini adalah pasien mengambil napas yang panjang, pelan, dan dalam dengan bantuan visual. Jadi alat ini memberikan insentif, yaitu berupa visual pada saat inspirasi, sehingga pasien lebih termotivasi untuk melakukan inspirasi yang dalam. Penurunan tekanan intrapleural dan peningkatan ekspansi paru dan pertukaran gas akan menyebabkan volume paru akhirnya menjadi lebih besar ketika pasien melakukan latihan lebih sering. Slide. Berikutnya adalah teknik airway clearance technique. Yang paling kita kenal adalah active cycle breathing technique yang terdiri dari 3 hal utama, yaitu kontrol pernapasan atau breathing control, rapid expression exercise, dan forced expiration technique. Slide. 3 komponen tersebut bisa kita lihat dalam bagian ini bahwa masing-masing komponen memiliki tujuan masing-masing, yaitu thoracic expression exercise memiliki tujuan untuk meloosen secretion, breathing control bertujuan untuk mencegah bronkospasme, dan huffing yang pada akhirnya membantu kita mengeluarkan si dahak itu sendiri dengan adanya perubahan dari tekanan dalam total, sehingga terjadilah bersihan jalan nafas yang baik. Selain jika pasien memiliki suatu lobus yang spesifik untuk dibersihkan atau retensi sputum yang spesifik, pasien dapat dilakukan postural drainase. Jadi tujuannya adalah dengan menggunakan bantuan dari gravitasi untuk membantu drainase dari sputum itu sendiri. Dapat dilakukan positioning, deep breathing, serta chest tapping dan clapping. Atau kemudian pasien diajarkan untuk batuk yang efektif. Slide. Atau menggunakan alat lain. Untuk airway clearance teknik bisa menggunakan alat seperti air flutter. Ini tujuannya adalah membuat turbulensi, sehingga di jalan nafas akan terjadi turbulensi udara yang membantu untuk menggerakkan sputum. Slide. Selain latihan-latihan, kita perlu memberikan juga pasien mengenai edukasi terapeutik. Edukasi ini bersifat individual, tergantung dari kondisi dan kelainan pasien. Hal ini juga dipengaruhi oleh pemahaman pasien dan keluarga, sehingga pasien pada akhirnya kita harapkan dapat berperan aktif, dan pasien pun keluarga pasien dapat memberikan dukungan yang maksimal untuk pasien. Poin-poin utama yang perlu dijelaskan kepada pasien berupa fungsi pernapasan normal, patofisiologi penyakit, manfaat latihan, strategi bernapas, penggunaan obat, dan selanjutnya. Slide. Untuk nutrisi juga tidak kalah pentingnya. Kita lihat bahwa status gizi dan kelemahan otot perifer akan mempengaruhi hasil dari rehabilitasi. Nutrisi pasien yang buruk, berupa rendahnya berat badan, abnormalitas komposisi tubuh, akan terkait dengan morbiditas dan penurunan kekuatan otot pernapasan pasien, serta toleransi latihan dan status kesehatan pasien. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemenuhan nutrisi yang baik, sehingga dapat terjadi kekuatan otot pernapasan yang baik juga pada pasien, sehingga program rehabilitasi dapat berjalan dengan baik. Slide. Yang tidak kalah pentingnya itu mengenai konseling psikososial. Karena pasien cemas dan depresi, terutama pada penyakit tuberkulosis ini sangat tinggi,
Hal ini akan menambah beban pernapasan pasien, sehingga ini akan menjadi suatu lingkaran setan yang perlu juga diputus, yaitu di bagian cemas dan depresi ini. Hal ini memerlukan dukungan dari keluarga. Dari konseling psikososial, kita akan memberikan manajemen stres, mengontrol panik, mengurangi cemas, melawan rasa rendah diri, dan putus asa. Slide. Untuk take home message bisa kita lihat slide. Kasus TB dinyatakan sembuh setelah pasien tuntas OAT dan hampir separuh kasus menyisakan disfungsi paru TB yang baru yang disebut sebagai sekuler TB paru. Sekuler TB paru bisa kita ingat tadi ada bersifat obstruktif, restriktif maupun campuran. Untuk sekuler TB paru itu sendiri akan menurunkan fungsi paru, menghambat aktivitas sehari-hari dan menurunkan kapasitas fungsional pasien sehingga kualitas hidup pasien tuberkulosis menjadi rendah. Oleh karena itu rehabilitasi komprehensif menawarkan latihan fisik berupa latihan aerobik, latihan pernapasan, kebersihan jalan napas, edukasi, intervensi psikologis, dan dukungan nutrisi untuk memperbaiki gejala sesak, menurunkan komplikasi penyakit paru, dan mencegah atrofi otot pernapasan dalam rangka meningkatkan kapasitas fungsional dan kualitas hidup pasien. Slide. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kembali ke Terima kasih Dr. Andre atas presentasinya. Ya, Bapak Ibu, kita masuk pada sesi diskusi panel yang akan kami pandu terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kami dan titipan-titipan pertanyaan yang mungkin kami bisa tanyakan kepada para narasumber. Mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada Dr. Tiara dulu. Dr. Tiara, ada pertanyaan terkait bagaimana strategi pembentukan tim DOTS rumah sakit yang efektif. Terutama karena petugas sering berganti, ya, petugas terutama perawat dan petugas admin TB itu suka berganti. Terus mungkin itu yang nomor 2 terkait masalah bagaimana kita mengeratkan jejaring spesialis ya di rumah sakit, karena spesialis itu menjadi kunci untuk penguatan khususnya berbagai antar ilmu disiplin. Silakan Dr. Tiara. Baik, terima kasih Dr. Alvin untuk pertanyaannya. Yang pertama, strategi pembentukan tim DOTS yang efektif. Saya tidak hafal banget ya, tapi itu seingat saya sudah ada panduannya. Tapi sekali lagi mungkin yang lebih penting itu adalah tentunya leadership ya, dalam arti komitmen untuk ada dulu itu tim DOTS-nya di rumah sakit, dan karena tentunya komitmen dari penentu kebijakan internal rumah sakit tersebut akan menjadi kunci gitu Dr. Alvin dalam hal menggerakkan tentunya jajaran di bawah beliau seperti itu. Kalau soal nanti langkah-langkah teknisnya itu tetap bisa bersama-sama dengan kami di program maupun tentunya dengan lessons learned dari rumah sakit lain yang mungkin tim TB DOTS-nya sudah berjalan baik gitu. Jadi memang permasalahan klasik yang sering kami temukan juga di lapangan ataupun laporan dari teman-teman di dinas kesehatan gitu misalnya, ataupun bahkan curhatan dari rumah sakit sendiri. Jadi karena memang mungkin tidak ada SK tim, lalu juga mungkin ada juga yang sarprasnya yang mungkin tidak memadai, termasuk juga untuk data officer dan lain-lain, sehingga ya jadi macet seperti itu Dr. Alvin. Saya sih usulkan kalau ada lessons best practice yang baik dari rumah sakit itu bisa jadi contoh ya untuk peer advocacy gitu sesama rumah sakit yang lain. Itu satu Dr. Alvin ya. Kalau soal teknisnya bagaimananya itu saya harus baca lagi, mohon maaf. Tapi saya rasa kuncinya itu adalah di leadership dan komitmen gitu. Nah, yang kedua, izin yang kedua juga sebenarnya sama ya, lagi-lagi jejaring spesialis di rumah sakit. Kita kan masuknya bisa dari manajemen maupun juga masuk dari tadi mungkin organisasi profesi, sudah ada Kopi TB untuk tuberkulosis. Saya yakin Kopi TB ini sangat terbuka untuk any spesialis perorangan yang ingin join atau ingin aktif di situ.
Dan memang justru sangat diharapkan gitu keterlibatannya. Kalau lagi-lagi kalau soal teknisnya bagaimana kerja Kopi TB itu nanti bisa dilihat bersama-sama lagi Dokter Alvin. Nanti nggak cukup kita waktunya sekarang. Dan sudah ada lessons learn-nya, sudah ada best practice-nya yang bisa digetok tularkan sebenarnya untuk ke tempat yang lain. Mungkin itu dulu Dokter Alvin, maaf superficial kali jawabannya, tapi sepertinya Ya, kuncinya itu. Makasih. ya. Makasih Dokter Tiara. Mungkin Dokter Agus punya pengalaman mungkin atau trik-trik terkait ini untuk tim TB rumah sakit. Ya, terima kasih Dr. Alvin. Yang secara teknis, biasanya kalau di rumah sakit untuk membuat tim TB terpadu yang melibatkan beberapa profesi terkait ya, spesialis paru, kemudian spesialis mikro, dan spesialis lain. Kalau kami di Persahabatan, gedung TB-nya itu kan satu gedung sendiri ya. Di sana sudah ada pengumpulan sampel untuk laboratorium, ada fototorak, kemudian ada klinik untuk paru, ada klinik kebidanan, klinik mata, klinik jantung. Itu berada di dalam satu gedung. Jadi one stop service. Sehingga kalau ada pasien yang butuh konsultasi untuk kasus yang TBRO, maka dokternya yang akan datang ke gedung tersebut, bukan pasiennya yang didorong-dorong. Karena kita memiliki konsep untuk pelayanan TBRO itu one stop service supaya tidak ada transmisi ke tempat lain, sehingga mereka hanya datang ke satu gedung itu dan tidak ke tempat lain. Yang berjalan adalah sistemnya secara teknis untuk melaksanakan pelayanan di situ. Nah, kemudian tim DOS-nya sendiri juga melibatkan sisi administratif sendiri. Ada satu ruangan khusus untuk DOS, untuk administrasinya dan juga untuk pembagian obat. Jadi untuk obatnya sendiri pun tidak kita arahkan ke farmasi karena di sana harus ada one stop service. Pasiennya mengambil obat di gedung tersebut. Jadi obatnya yang kita dorong tersebut, tapi tetap tercatat di dalam sistem rumah sakit. Jadi memang untuk membentuk ini prosesnya cukup panjang karena kita sudah cukup lama membuat konsep ini dan juga menjadi percontohan untuk membuat sistem di rumah sakit lain. Maka konsep itu kita sudah kembangkan dari dulu, mulai dari sistemnya sampai aplikasi teknisnya supaya bisa berjalan ya. Prinsipnya sih seperti itu Dokter Alvin dan Dokter Yan. Ya, berarti memang proses ini tidak bisa instan ya. Berarti ada proses, misalnya dia harus melakukan harus ada komitmen dari manajemen rumah sakit juga ya terkait hal ini ya. Berarti juga harus bertahap juga proses-proses. Mungkin tahapan manajemen untuk pelayanan terpadu sangat baik ya untuk kita terapkan di rumah sakit masing-masing ya, Dr. Agus. Makasih. Berikutnya pertanyaan untuk Dr. Tiara masih. Untuk Dr. Tiara, bagaimana terkait kopi, yang tadi terkait kopi, itu yang beberapa daerah itu merasakan bahwa kopi itu hanya untuk kegiatan sebentar, kemudian tidak berlanjut lagi. Jadi apakah memang kegiatan kopi masih ada? Pertanyaannya seperti itu, Dokter. Atau sudah diganti menjadi bentuk lain? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dokter Alvin. Maaf, saya keluarin dulu yang satu. Jadi kopi itu justru untuk harapannya untuk jangka panjang, Dokter Alvin, karena justru kan kita ini semangat distrik public private mix itu kan lagi diperkuat lagi, dan di sini kan kopi di dalamnya ada aneka expert gitu, itu adalah sebagai coach-nya, dan tadi tuh yang saya bilang tugasnya ada sebagai ahli klinis, tapi juga sebagai advokator, sebagai motivator, dan seterusnya. Jadi kalau dibilang apakah hanya sekarang atau panjang, ya harapannya sih jangka panjang, Dokter Alvin. Dan kami sih dari program tetap berupaya mencari sama-sama lah gitu sama kopinya sendiri, karena kami yakin kopi juga bisa berjejaring, tapi kami juga berupaya untuk selalu kopi ini go to the mainstream gitu, dalam artian memang menjadi bagian yang penting dalam penanggulangan TBC gitu. Jadi bagian penting dari
program penanggulangan TBC. Karena sekali lagi sebagai think tank dan lain-lain itu kopi ini sudah satu jalan lah, ibaratnya kopi yang nikmat. Nah, ini kopi ini juga diharapkan selalu memberikan menjadi satu wadah yang untuk membantu mungkin dari segi keahlian dan lain-lain. Itu Dr. Alvin. Ya, oke. Terima kasih Dr. Tiara. Ya. Saya lanjutkan ke Dr. Agus. Ada pertanyaan, Dok, terkait implementasi pengampuan yang akan dilaksanakan. Apakah itu bisa bagaimana caranya? Mengingat rumah sakit atau puskesmas sudah ada program TB. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Alvin. Jadi memang yang akan kita buat di dalam pengampuan itu secara garis besar akan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengampuan dari sisi program yang sudah berjalan selama ini oleh P2P ya. Nah, tentu kita akan melakukan proses pengampuan apakah di dalam pelaksanaan program tata laksana tuberkulosis di rumah sakit ini sudah melaksanakan sesuai dengan standarnya. Jadi nanti kan kita akan buat stratifikasi, dari situ kita tahu mana paripurna, madya, utama, dasar, dan pratama. Sehingga dari sisi pelaksanaan programnya, maka akan ada penilaian rumah sakit itu sudah mampu seberapa besar. Kalau belum sempurna, maka akan kita lakukan penyempurnaan dari sisi pengampuan sesuai dengan program. Ya, program itu termasuk tadi ya, DOTS-nya, kemudian juga fasilitas di dalam diagnostik maupun fasilitas di dalam tata laksana. Tadi kan ada yang belum memiliki TB resisten obat, ya. Ada yang bisa TB sensitif obat saja. Nah, tentu ini akan kita bisa naikkan pengampuannya nanti. Dalam pengampuan ini nanti kita dampingi rumah sakit tersebut. Nah, tentunya berjenjang. Kalau kami persahabatan paripurna, kita akan mengampu pada rumah sakit utama atau madya. Sedangkan yang utama nanti akan mengampu madya, dasar atau seterusnya, dan yang dasar mengampu pratama. Sehingga ada jenjangnya di dalam proses pengampuan dan tidak semuanya dilakukan oleh satu rumah sakit. Jadi yang pertama dari sisi program tetap akan diikutkan dalam proses pengampuan untuk mencapai target eliminasi TB, yaitu untuk mencapai deteksi kasus dan juga untuk angka kesembuhan dan juga menurunkan angka kematian. Ya. Yang kedua adalah pengampuan dari sisi kompetensi. Ini yang menjadi pemahaman kami dari profesi, karena saya juga dari PDPI, bahwa pengampuan dari sisi kompetensi ini harus dilakukan oleh rumah sakit. Karena kalau kita ingin bersaing di kelas internasional, maka rumah sakit harus memiliki kemampuan kompetensi dalam menangani kasus-kasus tuberkulosis yang complicated. Seharusnya ini yang menjadi perhatian juga dari kementerian. Kalau kita mau bersaing di Asia Tenggara saja, kasus tuberkulosis di kita ini termasuk yang terbanyak. Orang banyak belajar di Indonesia. Kasus-kasus rumit yang tidak bisa ditangani di luar negeri, seharusnya kita bisa tangani di Indonesia. Ya, saya kasih contoh saja di persahabatan. Kasus endobronchial TB, itu kalau disampaikan di luar negeri, itu jarang ditemukan. Kita bisa menangani kasus endobronchial TB itu di persahabatan mulai dari rekanalisasi, kemudian rekonstruksi, ya, sampai juga tata laksana intralumen, ya. Itu kita bisa lakukan. Oleh karena itu nanti kita berharap dari sisi pengampuan, kemampuan dari sisi kompetensi rumah sakit menangani kasus-kasus sulit dan complicated seperti ini, tidak hanya punya persahabatan. Kita akan ampuh rumah sakit madya maupun rumah sakit utama untuk bisa melakukan prosedur tersebut. Nanti termasuk pengadaan alat, pelatihan, sampai pendampingan tindakan prosedurnya akan kita lakukan. Tentu harus secara bertahap. Mungkin dalam 1 tahun berapa rumah sakit utama atau madya yang kita ampuh dalam sisi berbagai aspek. Kemudian tahun kedua meningkat seterusnya. Nanti ada regionalisasi, yang misalnya di wilayah barat Sumatera rumah sakit ada Malik. Kemudian di rumah sakit di wilayah tengah mungkin bisalah rumah sakit Wahidin, ya, yang bisa kita kembangkan atau sama Sanglah, ya. Atau di Kalimantan nanti rumah sakit yang ada di Kalimantan Selatan itu, ya, itu bisa kita naikkan nanti kemampuan dan kompetensinya. Jadi secara singkat seperti itu, Dr. Alvin, ya. Ya, oke.
Terima kasih Dr. Agus. Jadi memang diperlukan memang beberapa rumah sakit pengampu juga ya untuk kalau kita mau pelayanan TB kita baik dan terkenal dan menjadi rujukan untuk Asia Tenggara, berarti kita juga harus tingkatkan kompetensi kita ya untuk kita bisa berkiprah di internasional ya. Pertanyaan berikutnya mungkin Dr. Agus istirahat dulu ya, bentar. Dr. Andre, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara melakukan aerobik pada pasien yang TB, ya khususnya mungkin pas post TB kali ini. Ya silakan. Ya, terima kasih dok. Jadi untuk pertanyaan tersebut, kita ketahui bahwa aerobic exercise adalah suatu latihan yang menggunakan otot-otot besar dengan gerakan ritmik. Dengan gerakannya itu kita bisa pantau heart rate-nya pada hari ini. Jadi heart rate yang ditargetkan seperti yang di slide saya, bahwa kita targetkan pasien-pasien itu untuk latihan 55-80% high max. Jadi kita lihat nanti heart rate maksimal pasien berapa. Jika memang kesulitan untuk mendapatkan heart rate maksimal pasien, kita bisa menggunakan skala Borg atau RPE, di mana pasien diminta untuk berlatihan sampai heart rate-nya naik ataupun sampai skala sesaknya naik di 12-16 ataupun Borg-nya 4-6. Untuk jenis latihannya bisa minta pasien untuk berjalan, atau jika pasien memang dengan gangguan keseimbangan karena dia imobilisasi lama, bisa kita mulai dengan latihan yang tidak menggunakan keseimbangan seperti sepeda statis di tepi baris. Jadi untuk mode latihan aerobik itu tergantung dari kondisi pasien dan kita tentukan dosisnya sehingga pasien dapat melakukan latihan mulai dari waktu yang bisa pasien lakukan. Misalnya kita mempunyai target memang 20-60 menit, tapi jika pasien baru bisa 5 menit, mungkin kita bisa kasih jeda istirahat baru 5 menit lagi sampai akhirnya pasien mulai terbiasa untuk melakukan latihan itu dan tercapailah target kita 20-60 menit. Begitu dok. Ya, apakah latihannya sama seperti aerobik biasa dok? Ya, jadi kalau aerobik itu didefinisikan tadi adalah menggunakan otot-otot besar, gerakan ritmik dok. Jadi kalau latihan aerobik di sini dalam konteks bisa menggunakan treadmill, sepeda gitu dok. Jadi mungkin jika kita melihat kondisi pasien itu berproses imobilisasi lama dengan gangguan keseimbangan, saya lebih menganjurkan untuk aerobiknya bisa menggunakan sepeda statis di tepi bed dok. Oh yes, lebih baik ini ya, artinya banyak teknik untuk melakukan itu ya dok ya. Iya dok, betul. Oke ya. Oke, terima kasih Dr. Andre. Ini ada pertanyaan lagi untuk Dr. Agus atau Dr. Tiara nih. Bagaimana kita meningkatkan minat atau interest untuk penelitian terkait TB? Karena kasus-kasus TB justru muncul, tapi justru lebih banyak kompleks ya, terutama untuk rumah sakit ya. Silakan Dr. Agus. Ya, untuk aspek riset, saya di Rumah Sakit Persahabatan sedang mempersiapkan stimulus-stimulus buat teman-teman untuk bisa aktif melakukan riset. Ya. Kemarin ketika saya menjadi ketua Departemen Paru FKUI di Persahabatan, proses riset di Departemen Paru itu meningkat drastis hampir untuk masuk publikasi di Q1 dan Q2 dalam 5 tahun terakhir itu meningkat sampai 1000% dengan memberikan dorongan dan stimulus publikasi dan riset serta memberikan contoh ya. Jadi harus memberikan contoh, sebagai pimpinan juga harus melakukan riset sehingga anak buahnya juga tertarik untuk riset. Oleh karena itu di dalam program di tingkat rumah sakit saya sedang mempersiapkan program stimulus itu, yaitu memberikan bantuan untuk riset dan bantuan untuk publikasi. Karena kita tahu dari Pak Dirjen sendiri kemarin pada saat hari ulang tahun Rumah Sakit Persahabatan, kita membuat webinar parade riset COVID. Beliau sangat mengapresiasi dan beliau menyatakan bahwa ada dana sekitar 4-5% dari dana anggaran rumah sakit yang bisa dialokasikan untuk penelitian atau riset. Oleh karena itu kita harus manfaatkan ya sebagai jajaran di rumah sakit, tentunya dengan dana tersebut bisa kita olah untuk membuat proposal-proposal riset yang berkualitas
yang bisa dipublikasikan di kelas internasional, jurnal-jurnal ataupun di acara-acara internasional. Tentunya kita bisa melakukan penyaringan. Kita buat semacam lomba Dr. Alvin yang sederhana, lomba proposal penelitian, lomba membuat riset. Sehingga biasanya kalau membuat lomba-lomba itu para staf biasanya tertarik karena kan ada hadiahnya, ada stimulusnya. Tetapi di sisi lain kita bisa mendapatkan outcome berupa proposal, outcome yang nanti dalam berupa riset, kemudian kita bisa publikasi. Yang kedua adalah saya juga berusaha untuk mencontoh Rumah Sakit Sulianti ya. Jadi Rumah Sakit Sulianti itu memiliki unit riset mereka, unit riset sendiri untuk infeksi, dan mereka ada yang namanya remunerasi berbasis riset. Jadi memang ke depannya harus ada juga staf yang khusus yang minatnya hanya untuk riset, sehingga riset berkembang di rumah sakitnya. Kemarin Pak Dirjen juga sudah menyampaikan tersebut bahwa stimulus dalam bentuk remunerasi pada kasus yang staf yang memang fokus untuk riset harus dibuat. Sehingga memang mereka hadir ke rumah sakit sebagai periset untuk mendapatkan remunerasi berbasis riset. Tentu ini masih butuh pengkajian karena di Sulianti sendiri juga baru tahun lalu kalau nggak salah itu dijalankan dan kita akan coba studi banding untuk masa itu. Tapi itu ada beberapa step untuk menstimulus para staf untuk melakukan riset-riset bukan hanya di TB. Tapi kalau TB menjadi fokus dari teman-teman di Rumah Sakit Gunawan, Rumah Sakit Paru lainnya, maka itu harus difokuskan dari sisi pilihan topik untuk risetnya. Demikian Dr. Alvin. Dari Ya, makasih. Saya bicara Dr. bisa menambahkan. Dr. Tiara mungkin ada tambahan mungkin dok terkait riset. Baik, terima kasih. Sepertinya yang disampaikan Dr. Agus sudah lengkap tuh Dr. Alvin, cuman mungkin saya menawarkan satu lagi platform saja, bahwa dari program bekerjasama dengan jejaring research tuberkulosis itu yang diketuai oleh Profesor Rovina ya dari UNPAD, itu selalu secara berkala ada kegiatan yang namanya Ina Time, sehingga di situ juga bisa menjadi wadah untuk hasil-hasil penelitian terkait TBC masuk ke sana gitu. Lengkapnya mungkin bisa di Google saja ya. Kemarin baru Ina Time yang ketiga bulan September lalu soal, dan juga jangan lupa kita selalu tiap tahun juga ada undangan dari The Union ya. Saya rasa itu juga bisa jadi satu platform juga, dan kalau memang research-nya apakah itu combine operational research dengan eksperimental yang kira-kira untuk program itu menjadi kontribusi yang baik, itu bisa kami yang nominasikan untuk mendapatkan ke union ya untuk sponsorshipnya. Tapi kalau untuk seleksinya tentunya ada badan seleksinya sendiri. Mungkin itu Dr. Alvin. Jadi memang perlu digiatkan lagi dan ya dari skala kecil maupun sampai skala internasional. Terima kasih. Oke, iya. Terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya. Sebelum saya akhiri diskusi ini, mungkin saya simpulkan dulu bahwa yang pertama dari Dr. Tiara, strategi penguatan internal dan eksternal terkait tuberkulosis di rumah sakit itu membutuhkan banyak komitmen ya, komitmen khususnya dari manajemen, semua pihak dan juga pihak-pihak yang terkait di dalam pelayanan tuberkulosis. Strateginya juga banyak, jadi memang salah satunya adalah memang strategi eksternalnya mungkin dilakukan dengan cara kopi dan BPPM tadi. Untuk Dr. Agus, strategi pengampuan tuberkulosis sekarang sedang dalam proses untuk penyusunan bagaimana kita untuk peningkatan kualitas pelayanan tuberkulosis di rumah sakit, mulai dari strategi 5 strata, kemudian nanti akan dilakukan evaluasi menyeluruh. Dr. Andre memfokuskan pada pelayanan rehabilitasi paru pada pasien tuberkulosis. Banyak teknik-teknik yang bisa digunakan untuk
terkait tata laksana khususnya pasien pasca tuberkulosis. Terima kasih dari kami atas kesediaan narasumber pada Dr. Tiffany Tiara Pakasi. Terima kasih Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis para konsultan. Terima kasih banyak dengan Dr. Andre Tanuwijaya, spesialis KFR, atas kesempatannya sebagai narasumber pada pagi hari ini. Dari kami mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dari panitia. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, saya akhiri.